domestik negara anggota ASEAN. Ini kita membahas tentang negara Filipina. Negara Filipina memiliki bendera seperti ini, kemudian lambang negaranya. Nama resminya adalah Republik Filipina, ya. Ibu kotanya Manila, berbentuk pemerintahan republik. Jumlah penduduknya adalah 103 juta jiwa. Kemudian mata uangnya peso, agamanya adalah Katolik Roma, Protestan, Islam, dan Buddha. Kemudian kita tinjau dari letak astronomis, ya. Letak astronomis 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara, ya. Jadi kalau kita tandai, jadi 5 derajat lintang utara ini, di sinilah dia. Ini, di sini ya. Kira-kira di sinilah 5 derajat lintang utara. Ini ya. Kena lintang, baru 21 derajat lintang utara. Ini kira-kira di sini. Ini adalah wilayahnya. Kemudian dan 117 derajat bujur timur. Kalau ini 116, 117 di sinilah kira-kira. Ya, sampai 126 derajat bujur timur. Nah, ini dia. Inilah wilayah Filipina. Itu kalau ditinjau dari letak lintang dan bujurnya, ya. Jadi Filipina memiliki wilayah yang cukup luas, ya. Kemudian negara ini juga sebagai negara kepulauan. Jadi negara kepulauan yang terbesar kedua itu di Asia Tenggara, ya, Filipina. Jadi Filipina memiliki sekitar 4.000 pulau yang dihuni, ya. Kalau Indonesia sekitar 17.000. Baik, kemudian kita lanjutkan letak geografis, ya. Jadi kalau letak geografis Filipina itu sebelah utara dan timur. Jadi utara dan timur Filipina berbatasan dengan Samudra Pasifik. Jadi utara, ini utara. Ini utara, ya. Ini utaranya. Ini berbatasan dengan Samudra Pasifik. Ini Samudra Pasifik ini. Sana Samudra Pasifik, dan timurnya juga. Timurnya mana ini? Nah, di sini timurnya. Samudra Pasifik, ya. Kemudian sebelah selatan dibatasi oleh ini selatan, ya, oleh Laut Sulawesi. Nah, ini Laut Celebes atau Laut Sulawesi. Dan Laut Sulu desain. Di sinilah Laut Sulu. Di sebelah baratnya, barat sebelah kiri, ya, sebelah sini. Sebelahnya berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Itu mengenai letak geografis negara Filipina. Jadi geografis, Pak, ingatkan kembali, letak geografis adalah letak suatu wilayah sebenarnya di permukaan bumi. Jadi sebelah utara, sebelah selatan, sebelah timur, dan sebelah barat itu adalah letak sebenarnya di permukaan bumi secara geografis. Jadi Filipina bernama resmi adalah Filipina, ya. Pada tahun 2015 penduduk Filipina tadi sudah kita bahas 103 juta jiwa, ya. Kemudian pertumbuhan sebesar 0,1% per tahun. Jadi nggak sampai 1%, ya. Etnis mayoritas penduduknya adalah Filipino, yaitu campuran antara Melayu dengan Spanyol. Karena Filipina merupakan salah satu negara yang bekas jajahan Spanyol, ya. Kemudian agama yang paling banyak dianut adalah agama Katolik 85%. Kemudian Kristen, Protestan 5%, Islam 7%, dan Buddha 3%. Orang Filipina sebagian besar beragama Katolik yang merupakan agama
dari penjajah Spanyol. Ya, hanya suku Moro di Kepulauan Mindanao dan yang sebagian besar beragama Islam. Kemudian banyak terjadi perkawinan antara orang Melayu dengan orang Spanyol. Jadi itu akibat dari penjajahan negara Spanyol dari tahun 1520 sampai 1898. Itu mengenai penduduk di Filipina. Kemudian perekonomian kalau secara agraris, negara Filipina merupakan negara agraris ya, yang penghasil beras. Ini tergolong maju karena apa? Karena yang menemukan bibit IR36 dan IR38 itu adalah negara Filipina ya. Kemudian rata-rata pertumbuhan ekonomi penduduk Filipina itu sebesar 6,2%. Ini pada tahun 2015. Kemudian kita masuk ke Kamboja. Negara berikutnya ada yang keempat adalah Kamboja. Ini benderanya, ini lambang negaranya, bentuknya adalah Republik Rakyat Kampuchea, ya kan? Kemudian ibu kotanya adalah Phnom Penh. Untuk negaranya adalah Republik Komunis. Jadi negara pemerintahan dengan pemerintahan komunis, salah satunya adalah Kamboja. Kemudian kepala negaranya dipimpin oleh presiden. Penduduk tahun 2015 15,4 juta jiwa. Ini merupakan negara anggota ASEAN yang termasuk penduduknya kecil ya, sedikit. Bahasanya adalah bahasa Khmer dan Prancis. Agamanya adalah Buddha. Kemudian rakyat bangsa bangsa Kampuchea atau Kamboja. Mata uangnya adalah Ri ya. Jadi negara Kamboja ini penduduk yang terbanyak adalah penduduk bangsa Khmer. Jadi bangsa Khmer itu bukan hanya mendiami di Kamboja, ada di Thailand, ada di Vietnam ya. Bangsa Khmer ini sama dengan bangsa seperti contohnya kalau di Indonesia adalah bangsa Melayu. Jadi bangsa Melayu itu bukan ada hanya di Indonesia tapi juga di Malaysia, ada di Brunei Darussalam, ya kan? Kemudian ada di Singapura. Nah, seperti itulah masyarakat Khmer itu. Jadi jangan bingung. Apa itu bangsa Khmer, Pak? Ya, bangsa Khmer ya adalah sejenis seperti ras lah, seperti itu. Ini adalah kota Phnom Penh ya. Yang nampak megah ini adalah pusat perdagangan di Phnom Penh. Market terbesar yang ada di Phnom Penh ya. Kemudian letak astronomis. Lihat ini letak astronomisnya. Letak astronomis negara Kamboja adalah 10 derajat lintang utara sampai dengan 15 derajat lintang utara. Nah, ini dia lintangnya ya. Ini adalah 10. Yang ini 10, maaf, bukan ini. Ini dia. Ini 10. Yang ini 15 derajat lintang utara. Dan 102, ini 102 ya, pas kali ini 102 sampai dengan 108 lintang bujur timur ya. Ini adalah wilayah dari Kamboja. Negara Kamboja ditinjau dari letak lintang dan bujur atau yang disebut dengan astronomis. Kalau letak astronomis, sekedar Bapak ingatkan, letak astronomis itu adalah menentukan letak iklim, sementara bujur menentukan waktu ya. Selanjutnya letak geografis, letak sebenarnya di permukaan bumi. Ini negara sebelah utara, ini ya, negara Kamboja ya. Sebelah utaranya ini berbatasan dengan Thailand, berbatasan dengan Laos
ya. Kemudian timurnya berbatasan dengan Vietnam, kemudian sebelah baratnya berbatas dengan Thailand. Sebelah selatan ya, ini berbatasan dengan Teluk Thailand atau Teluk Siam. Itu letak sebenarnya di permukaan bumi secara geografis. Secara geografis itu adalah letak sebenarnya di permukaan bumi, suatu wilayah di permukaan bumi. Selanjutnya untuk perekonomian. Jadi mata pencarian penduduk Kamboja itu bertumbuh pada bidang pertanian. Ini masih pengolahan dalam bentuk yang tradisional, ya. Akibat perang, dulu perang masyarakat Khmer, ya, itu berlangsung sangat lama, jadi membuat masyarakat sangat terbelakang, ya, tidak maju-maju karena terjadinya perang. Jadi sudah terjadi kestabilan di Kamboja, maka terjadi peningkatan pendapatan di Kamboja, yaitu pada tahun 2003 itu 4,215 US dollar. Tapi kalau dulu dia terbelakang. Jadi hanya bertani tradisional penduduknya. Dia menghasilkan tembakau, kemudian menghasilkan padi, hanya pertanian secara tradisional saja, ya. Baik, kemudian penduduk. Untuk penduduknya, penduduk Kamboja ini termasuk penduduk yang sedikit, ya. Ini sudah Mbak terangkan tadi, pertumbuhannya minus 0,2% per tahun. Etnis yang mendiami Kamboja itu 85% adalah Khmer, ya. Kemudian sekitar 100.000 kemudian diikuti sisanya adalah etnis Vietnam, lalu diikuti etnis Tiongkok sekitar 100.000. Kemudian ada Muslim Cham serta beberapa dari suku primitif yang ada di Kamboja, ya. Kemudian orang-orang Vietnam masih mencakup 5% dari jumlah keseluruhan penduduk Kamboja, atau data lain bahkan 10% dari jumlah penduduknya. Jadi dibandingkan dengan etnis Vietnam, Tiongkok kemudian berintegrasi dengan baik dengan penduduk Khmer, sebelum Khmer Merah mengambil alih kekuasaan pada tahun 75, orang-orang Tiongkok dan orang-orang Khmer ini memainkan peranan yang sangat penting bagi perekonomian dan politik Kamboja, ya. Kemudian Lon Nol, seorang diktator yang menguasai Kamboja, berasal dari Tiongkok. Jadi orang yang memiliki peran penting di sana adalah orang Khmer dan orang Tiongkok. Baik, itu adalah mengenai penduduk di Kamboja. Demikian, terima kasih.